بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita masih masail ya. Insyaallah kita selesaikan ini baru kita. Bab selanjutnya insyaallah kita mulai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala as-salisatu la'nuhu iyyahum ala dzalika. Iya. Kata beliau yang keenam, laknatnya Nabi SAW terhadap mereka yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Ini dari laknat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa dari dosa besar. Ya, karena dijanjikan dengan laknat. Nah, As-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyyana 'an qabrihi. kata beliau yang diinginkan Rasulullah SAW ini peringatan terhadap kita dari kuburannya. Tak kala Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dalam hadis, di mana? Wa yuhaddiruna ma sana'u. Itu ya, wa yuhaddiru ma sana'u. Nah, itu mereka, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan tambih kepada kita dari apa yang mereka lakukan, Jadi di sini Nabi SAW memberikan peringatan terhadap kuburannya untuk tidak dijadikan sebagai masjid, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kuburan dari orang-orang soleh mereka sebagai masjid atau dikatakan sebagai tempat ibadah, di mana dia beribadah di sisi kuburan tersebut, walaupun tidak membangun masjid sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di kalamnya ya. Nah, At-thaminatu al-'illatu fi 'adami ibrazi qabrihi. iya, sebab tidak dikeluarkannya kuburannya, yaitu di mana sahabat khawatir bahwasanya dijadikan kuburan Nabi SAW sebagai masjid. Dari sebab sebelum meninggal Rasulullah SAW memberikan tambih. La'anallahu man ja'ala kubur anbiya'ihim masajidan. Maka dari situ tatkala Nabi SAW meninggal, nah itu mereka khawatir dari hal tersebut. Oleh karena itu dikuburkan di dalam rumahnya. Demikian pula datang nas kekhususan untuk para nabi. Bahwasanya annal anbiya dufinu fima qubidu. Itu para nabi itu dikuburkan di mana dia dimatikan atau diwafatkan. Itu dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi. Nah, At-tasi'atu fi ma'na ittikhadhihi masjidan. iya, makna dari menjadikan kuburan dari orang soleh sebagai masjid, yaitu di mana mereka menjadikan maudhi'an, tempat litta'abbud, untuk ibadah, walaupun tidak bangun masjid, sebagaimana dari ucapan Ibnu Taimiyah, ya. Jadi maknanya bagaimana mereka ini menjadikan kuburan tersebut tempat ibadah, di mana dia di situ mengibadahi Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan. Nah, itu sudah dikatakan apa? Masjid. Di mana walaupun sholat sudah masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Itu dari makna ittikhad masjidan. Jadi tidak harus bangun masjid. Bangun masjid lebih lagi berarti. Ya, lebih lagi. Nah,
Al-ashiratu annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alaihi sa'atu fadzakara dzari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW di sini menggandengkan antara orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid, dan ini dari sebab-sebab kesyirikan dan kekufuran. Wa baina man taqumu alaihi sa'ah, dan antara siapa yang ditegakkan atasnya hari kiamat, yaitu orang-orang syirarul khalq, orang-orang jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Fadzakara dzari'ata ila syirk, maka beliau pun menyebutkan wasilah kepada kesyirikan, yaitu apa? Ittikhad al-qubur masajida qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya hal tersebut kepada Nabi SAW, ma'a khatimatihi, bersama penutupnya, yang dimana disebutkan di sini siapa yang tegak atasnya hari kiamat, mereka ini orang-orang yang syirarul khalq, ya kan? Syirarul khalq. Dan orang yang mendapati pada hari kiamat itu adalah orang-orang kafir. Iya. Dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah sebab kekufuran dan kesyirikan. Jadi di sini banyak sekali dari hal-hal yang diberikan peringatan terhadap kita oleh Nabi SAW. Mereka ini dari syirarul khalq. Kemudian disebutkan juga bahwasanya orang yang mendapati hari kiamat, orang yang mendapati hari kiamat itu dari orang-orang kafir. Kemudian sebab menjadikan kuburan sebagai masjid adalah wasilah kepada kesyirikan. Nah, Al-hadiyata asyrata dzikruhu bi khutbatihi qabla mauti bi khamsin radda 'ala ta'ifatain allataini huma asyarru ahli al-bid'ah bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi min at-tintaini wa sab'ina firqatan wa hum ar-rafidatu wal jahmiyatu bi sababil rafidati hadatha asy-syirku wa ibadatul quburi wa hum ahlu man bana alaihi wahum awwalu man bana alaiha al-masajida. Naam, kata beliau di hadis Jundub bin Junadah atau Jundub bin Abdillah, itu penyebutan khutbah Nabi SAW sebelum meninggalnya, 5 hari sebelum meninggal. Dalam khutbahnya ini atau dalam wasiatnya ini, kata beliau di sini ada bantahan terhadap 2 kelompok yang dimana 2 ini adalah asyarru ahlil bid'ah, dari ahlul bid'ah yang paling jelek, ya. Bahkan disebutkan, kata beliau, bal akhrajahum ba'du ahli ilmi min isnatain wa sab'ina firqah, dari 72 golongan, ya. Dari 72 golongan ini itu dikeluarkan 2 kelompok ini karena dia ahli bid'ah, asyar ahli bid'ah. Siapa mereka? Wahum ar-rafidah wal jahmiyah. Jadi ini hadis ini bantahan 2 kelompok. Kelompok pertama ar-rafidah. Kata beliau, ar-rafidah ini yang dimana mereka ini ar-rafidah, ar-rafd bermakna tark wal istib'ad. Dikatakan rafidah karena mereka ini meninggalkan Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Talib. Tatkala mereka bertanya kepada Zaid ini, bagaimana kamu tentang Abu Bakar dan Umar? Tatkala Zaid memuji 2 orang ini, ya, 2 orang dari Abu Bakar dan Umar, ya, sahabat, ada wala terhadap mereka. Maka orang-orang meninggalkan Zaid bin Ali. Zaid ibn Ali. Maka tatkala meninggalkan, dikatakan adalah Rafid. Itu meninggalkan. Farafaduhu, maka mereka pun meninggalkan Zaid bin Ali. Lihat. Mereka tidak senang. Tidak senang terhadap Abu Bakar. Ar-Rafidah itu banyak persesatannya. Meninggalkan Ali sebagai Tuhan, meyakini bahwa Jibril salah dalam memberikan risalah, takfir
sebagian dari sahabat, bahkan kebanyakan dari sahabat. Tidak ada kecintaan terhadap sahabat, di antaranya Abu Bakar. Sedangkan di sini Nabi SAW mengatakan apa? Lihat. Inni amru ila Allah ayyakuna li minkum khalil. Allah, saya terlarang untuk menjadikan di antara kalian khalil. Khalil itu ya tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Khalil, khullah, kemudian mahabbah, kemudian mawaddah. Khullah dulu. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Seandainya ada izin saya untuk menjadikan manusia sebagai khalil, maka saya pilih Abu Bakar. Khalil, tingkatan cinta yang paling tinggi. Menunjukkan di sini keutamaan Abu Bakar. Lalu mereka ini menyelisihi dari apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang keutamaan sahabat, di antaranya yang paling utama adalah Abu Bakar. Oleh karena itu dikatakan bantahan terhadap mereka, karena mereka ini apa? Tidak suka kepada Abu Bakar. Tidak suka kepada Abu Bakar. Jadi ini pemahamannya, bantahan terhadap mereka karena mereka ini tidak ada kecintaan terhadap Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan siapa? Abu Bakar di sini. Ini bantahan pertama untuk kelompok Rafidhah. Yang kedua kata beliau wal Jahmiyah. Demikian pula Jahmiyah. Jahmiyah, iya, pengikut dari Al-Jahm bin Safwan. Dikatakan pengikut dari Jahm bin Safwan karena Jahm bin Safwan yang menyebarkan akidah dari Jahmiyah ini. Iya, yang dimana Jahm bin Safwan mengambil dari Al-Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham. Jahmiyah, Jahm bin Safwan ini awal man nafa sifat al-khullah, al-mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Wa lam yukallimullahu Musa taklima. Jadi yang menafikan sifat kalam dan sifat mahabbah. Tatkala mereka menafikan, maka dengan ayat ini membantah mereka, di mana Rasulullah SAW mengatakan fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Penetapan sifat kullah, ya, yang dimana mereka menafikan sifat tersebut untuk Allah. Maka mereka mengatakan lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Sedangkan Rasulullah mengatakan sifat tersebut. Ini dikatakan bantahan. Dengan dalil ini bantah sifat mereka. Jahm bin Safwan ini dari pendiri atau penyebar dari akidah Jahmiyah. Jahmiyah muncul setelahnya atau tumbuh dari akidah ini, akidah-akidah yang lain lebih rendah seperti Mu'tazilah, Rafidhiyah mutaakhiri. Ini di mana dia dari Musyabbihah, Musyabbihah Ar-Rafidhi. Rafidhi, makanya dikatakan yang pertama memberikan tasbih itu siapa? Hisham bin Hatam Ar-Rafidhi. Dari Rafidhah, Jahmiyah, Al-Bid'ah. Baik, kata beliau, dan Jahm bin Safwan dibunuh oleh Salamah ibn Ahwaz. Salamah ibn Ahwaz. Adapun gurunya Jahm bin Safwan dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Sibli. Wa bisabab ar-Rafidhah hadatha syirku wa ibadatul qubur. Dengan sebab Rafidhah ini mereka bunuh terhadap Ali al-Bait, maka hadatha asyirk, timbul kesyirikan, wa ibadatul qubur, dan menyembah kuburan. Wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Dan dia yang pertama membangun di atas kubur itu masjid, maksudnya tempat ibadah, berdoa, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang menjadi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana ya? الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. Apa yang diuji dengannya sallallahu alaihi wasallam dari kerasnya dari jika mau dicabut nyawa, sakatul maut, Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala lil mauti sakarat, ala inna lil mauti sakarat. Dari untuk kematian itu ada kesedihan, ada kesakitan. Ini diuji Nabi SAW di sini.
Bersama itu Nabi SAW seorang yang diampuni dosanya dan dosanya dari terdahulu yang berlalu dan akan datang. Di sini kita mengambil faedah yang penting untuk kita atau sangat penting untuk kita, bermanfaat, yaitu di mana seorang bersabar dari ujian itu. Ya, jangan merasa bahwa seorang kalau sudah beriman itu tidak ada ujian, tidak ada. Nabi SAW yang paling beriman, paling bertakwa, bersamaan dengan itu ujian masuk padanya. Mulai dari awal dakwah sampai dia meninggal ujian. Ya, bagaimana mereka dilempari, bagaimana Nabi SAW pernah dilempari kotoran, dipatahkan giginya, berdarakan kepalanya atau mukanya, iya, diusir, dikatakan sahir, sampai mau meninggal merasakan kesakitan. Iya, dari sini bahwasanya seorang kalau beriman itu semakin dia beriman semakin dia akan menerima ujian, dan disitulah puncak dari dilihat bagaimana kejujuran seorang beriman kalau dia bersabar. Di sini pula kita tahu bahwasanya sabar itu memiliki makna yang berbeda-beda. Atau seorang yang ditimpa musibah itu memiliki makna yang berbeda-beda sepanjang dia sabar. Di sini Nabi SAW diberi ujian, untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya. Walaupun datang nanti pembahasan tentang sabar ya. Tapi seorang sabar itu salah satunya adalah kalau dia ditimpa musibah dan dia sabar, itu diangkat derajatnya seperti Nabi SAW. Seperti Nabi SAW. Jadi kalau antum beriman, seorang beriman diberikan ujian, ketahuilah bahwasanya kalau bukan antum punya dosa, supaya antum kembali, antum dimaafkan dosanya yang berlalu, disiksa duluan, atau antum diangkat derajatnya dari yang sebelumnya ke derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana Nabi SAW. Tidak bisa kita katakan Nabi SAW punya dosa. Dia dalam maksiat besar, enggak ada. Tapi ujian diberikan padanya untuk mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Nah. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. Iya, apa yang dimuliakan dengan Rasulullah SAW dari al-khullah, kecintaan. Al-khullah ini sifat tertinggi dari kecintaan. Ya? Setelah itu ada mahabbah dan setelah itu ada mawaddah. Setelah itu ada mawaddah. Nah. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. Iya, bentuk penegasan bahwasanya khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah. Dalilnya mana? Karena Nabi SAW itu cinta kepada Abu Bakar. Sebagaimana dalam hadis Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Amr bin As, riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Inna Abu Bakar ahabbu ar-rijali ilayhi." Penetapan sifat apa ini? Mahabbah Nabi SAW kepada Abu Bakar. Lihat, ada kecintaan dan dinafikan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila." Berarti menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengangkat Abu Bakar sebagai khalil, tapi mengangkat Abu Bakar sebagai seorang yang dicintai. Menunjukkan khalil ini lebih tinggi daripada khullah, daripada mahabbah. Makanya tingkatan kecintaan itu yang pertama adalah khullah, kemudian mahabbah, kemudian mawaddah. Disebutkan Ibnu Az dalam kitab Syarh Aqidah itu banyak. Ada 5 atau 6 tingkatan cinta. Yang tingginya adalah khullah. Tingginya adalah khullah. Karena itu Allah menjadikan Ibrahim dan Nabi SAW itu sebagai khalil, dan manusia tidak mengangkat manusia sebagai khalil. Nabi SAW tidak. Ya. Jadi bantahan juga untuk orang-orang yang mensifati Rasulullah SAW sebagai Habibullah. Habibullah. Itu menurunkan apa? Menurunkan derajat Nabi SAW. Ini gulu atau tidak? Secara bahasa ini gulu. Tahu gulu kemarin kan? Mujawazatul haq. Ya? Fil madh hafidh. Fil madh, kalau dia mengangkat derajat yang di mana Allah tetapkan derajat itu. Ini gulu dari sisi apa madh. Dan tanakus kalau Allah menetapkan sesuatu untuknya kemudian mereka menguranginya. Allah menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW Khalilullah, bukan Habibullah. Bukan Habibullah. Ini perlu. Ya? Jadi orang yang katakan Habibullah, la, Khalilullah.
Iya, karena Habib, mahabbah itu lebih rendah daripada khalil, daripada khullah. Kemudian الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. di sini ada penegasan juga bahwasanya As-Siddiq afdalus sahabah. Afdalus sahabah. Nah, dari apa namanya? Dari ucapan Nabi SAW. Seandainya diberikan izin untuk mengambil khullah, maka yang dia katakan yang paling yang mau diambil sebagai khalil adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, ini dari keutamaan Abu Bakar. Salah satu dari keutamaannya, yang paling sahabat yang paling afdal. Banyak keutamaan Abu Bakar. Di antaranya kata Nabi SAW, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Dikedepankan siapa? Abu Bakar. Dikedepankan Abu Bakar. Kemudian di penyebutan al-ashar mubasysyiruna bil jannah itu disebutkan pertama siapa? Abu Bakar. Iya. Kemudian dalam hadis juga bahwasanya Abu Bakar ini orang yang pertama kali masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam dari sisi laki-laki. Kemudian dari Al-Qur'an Allah SWT berfirman menghayatkan dari ucapan Nabi SAW, "La tahzan innallaha ma'ana." Innallaha ma'ana. Siapa ini? Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian kata Nabi SAW, "Muru Abu Bakar yusolli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia. Menggantikan siapa? Nabi SAW. Perempuan datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa in ji'tu walam ajitani." Apa? Walam wajadtuka. Katakan, kalau saya datang saya tidak mendapatimu. Seperti itu mananya. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'ilam tajidini," ya, "Fa'ti Abu Bakar." Kalau kau tidak dapat saya lagi, kau minta fatwa, kau datang saya tidak ada, maka di Abu Bakar. Datangi Abu Bakar. Menunjukkan sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. kata beliau di sini ada isyarat kepada khilafah setelah Nabi SAW. Khilafah pertama setelah Nabi SAW, menggantikan Nabi SAW. Dari sisi isyarat, ya, isyarat. Karena khilafah Abu Bakar itu diperselisihkan. Apakah dia tasrih, penunjukan langsung, atau isyarat, ya, atau khobar langsung. Khobar. Al-amr, al-khobar, wal isyarat. Tiga. Iya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan sebagaimana Abu Bakar kepada Umar itu dengan apa? Penunjukan langsung. Perintah langsung, ya kan? Perintah untuk menggantikannya. Adapun Abu Bakar itu bersihkan apakah isyarat atau perintah. Namun dari banyak dalil yang masuk itu disimpulkan bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi SAW itu dengan tiga. Dengan isyarat, dengan khobar, dan dengan amr. Dengan isyarat, dengan khobar, dan dengan amr. Iya. Isyarat itu ketika perempuan datang kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Kalau saya tidak mendapati Rasulullah, maka saya datang kepada siapa? Fa'ilam tajidini fa'il. Nah, ini apa? Isyarat. Dari khobar, ini khobar. Pengkhobaran Nabi SAW. Bahwasanya apa? Dikatakan apa namanya? Iqtadu bil ladaini min ba'di. Mengambil petunjuklah dari dua orang setelah saya, itu Abu Bakar wa Umar. Ini apa? Khobar. Ini juga khobar. Kemudian dari perintah kata Nabi SAW, muru Abu Bakar bis shalah. Iya, binas. Perintah Abu Bakar untuk sholat bersama manusia, menjadi imam. Nah, ini perintah. Menjadi imam setelah Nabi SAW. Iya. Jadi Abu Bakar jadi khalifah setelah Nabi SAW itu dengan tiga syarat. Dengan isyarat, dengan apa namanya? Al-amr wal khobar. Nah, ya. Adapun amr ini
Tidak sorry, maksudnya bukan sorry ya. Bukan soal oleh karena itu diperselisihkan apakah Abu Bakar ini menjadi khalifah setelah Nabi SAW dengan perintah seperti Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab, atau isyarat saja. Maka di sini disebutkan isyarat saja. Isyarat karena apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Walau kuntum muttakhidan li ummati khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila. Min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila. Nah, itu dari sisi isyarat. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Semoga nanti pertemuan depan bisa selesai ini sampai syarahnya. Sudah kedua ini. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.